Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai komposisi fungsi. Penggabungan operasi dua fungsi secara berurutan akan menghasilkan sebuah fungsi baru. Penggabungan tersebut disebut komposisi fungsi dan hasilnya disebut fungsi komposisi. Di sini ada seperti gambar, yaitu memetakan atau memfungsikan dari A ke B, lalu B ke C, yang mana dia ada X, Y, dan Z. Maka bisa dikatakan X anggota A dipetakan oleh F ke Y elemen B, ditulis Fx ke Y atau Y sama dengan Fx. Y anggota B dipetakan oleh G ke Z elemen C, ditulis GY ke Z atau Z sama dengan GY atau Z sama dengan GFX. Atau dapat dikatakan bahwa fungsi F ke Z itu merupakan GOF atau G bundaran F. Maka fungsi yang memetakan X elemen A ke Z elemen C adalah komposisi fungsi F dan G, ditulis GOFX sama dengan GFX. Contoh 1, F A ke B dan G B ke C didefinisikan seperti pada gambar berikut. Jadi kamu lihat gambarnya itu, anggota A itu A, B, anggota B itu 1, 2, 3, dan anggota C itu P, Q. Tentukan G bundaran F A dan G bundaran F B. Penyelesaiannya, G bundaran F A, maka FA sama dengan 1 dan G1 sama dengan Q. Jadi G bundaran FA sama dengan G FA sama dengan G1Q. G bundaran FB, maka FB sama dengan 3 dan G3 sama dengan P. Jadi G bundaran F sama dengan G FB sama dengan G3 sama dengan P. Contoh kedua, ditentukan GFX sama dengan FGX. Jika Fx sama dengan 2x tambah P dan Gx sama dengan 3x tambah 120, maka nilai P sama dengan penyelesaian Fx 2x tambah P dan Gx 3x tambah 120. Maka tadi Gfx sama dengan Fgx. Jadi Gfx, jadi kita gantilah Fx-nya tadi 2x tambah P, maka dia jadi G 2x tambah P sama dengan F. Gx-nya itu yaitu 2x tambah 3x tambah 120, maka dia menjadi F 3x tambah 120. Gx tadi itu adalah 3x tambah 120, maka dia di sini menjadi G-nya berubah menjadi 3 kali 2x tambah P ditambah 120 sama dengan 2, yaitu F dari F 2 kali X-nya 3X tambah 120 ditambah P. Maka kita kalikan 3 kali 2X itu 6X, 3 kali P itu 3P, ditambah 120 sama dengan 2 kali 3X 6X, 2 kali 120 360 ditambah P. Ini 6X dengan 6X bisa dicoret karena kalau dia pindah menjadi kurang maka dia habis. Lalu 3P, ini yang P-nya kita pindah ke sebelah kiri maka dia menjadi negatif P.
sama dengan 360 yang 120 positif menjadi negatif. Maka 3P kurang P itu 2P, 360 kurang 120 sama dengan 240, maka P-nya 240 bagi 2 sama dengan 120. Sifat komposisi fungsi yang pertama tidak komutatif, artinya tidak berlaku sifat komutatif, tapi yang kedua bersifat asosiatif, ya. Lalu ketiga mempunyai fungsi identitas. Jadi kalau dia komposisi fungsi itu tidak berlaku sifat komutatif, ya. Contoh F R ke R dan G R ke R, Fx sama dengan 3x kurang 1 dan Gx sama dengan 2x pangkat 2 tambah 5. Tentukan G bundaran Fx dan F bundaran Gx. Penyelesaiannya Fx tadi sama dengan 3x kurang 1 dan Gx 2x pangkat 2 ditambah 5. Maka pertanyaan pertama, A, G bundaran Fx berarti G Fx. Berarti kita ganti Fx-nya dari 3x kurang 1 berarti menjadi G 3x kurang 1. G-nya tadi 2x pangkat 2 ditambah 5 berarti ini menjadi 2. X-nya 3x kurang 1 pangkat 2 ditambah 5. Yaitu kita kuadratkan dulu 3x kurang 1 hasilnya 9x kuadrat kurang 6x ditambah 1. Maka dia dikali 2 menjadi 18x kuadrat kurang 12x ditambah 2 ditambah 5. Hasilnya 18x kuadrat kurang 12x ditambah 7. Yang kedua tadi mencari F bundaran Gx, maka F Gx sama dengan F 2x kuadrat ditambah 5. F-nya adalah 3 kali X, yaitu 2x kuadrat tambah 5 kurang 1, maka ini dikalikan 3 kali 2x kuadrat 6x kuadrat, 3 dikali 5 itu positif 15 kurang 1, maka F bundaran Gx 6x kuadrat ditambah 14. Sehingga kalau kita perhatikan F bundaran Gx itu tidak sama dengan G bundaran Fx, maka tidak berlaku sifat komutatif. Contoh yang kedua, Fx sama dengan x kurang 1, Gx sama dengan x kuadrat kurang 1 dan Hx sama dengan 1 per x. Tentukan F bundaran G bundaran H, B F bundaran G bundaran H. Penyelesaian Fx sama dengan x kurang 1, Gx sama dengan x kuadrat kurang 1 dan Hx 1 per x. Maka F bundaran G bundaran Hx itu sama dengan F bundaran G Hx. Maka x kuadrat dikurang 1 kurang 1, yaitu F bundaran G nya itu tadi diperoleh dari x kuadrat kurang 1 ya, Gx nya. Maka x kuadrat dikurang 2. F bundaran G Hx berarti F bundaran G 1 per x berarti 1 per x kuadrat dikurang 2. Kemudian Fx sama dengan x kurang 1, Gx sama dengan x kuadrat kurang 1 dan Hx sama dengan 1 per x. Maka di sini kita perhatikan bahwa hasil dari G bundaran Hx, F bundaran G bundaran H itu sama dengan F bundaran G bundaran H. Maka dia berlaku sifat asosiatif, yaitu pengelompokan. Baiklah anak-anak, demikianlah penjelasan Ibu mengenai fungsi komposisi. Pahami dan catat ke buku catatanmu. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, salam sehat.